Ya, kemudian ada hadis dhaif disebabkan karena terputus sanad tetapi khafi. Ya. Ya, khafi itu tersembunyi. Tersembunyi artinya apa? Kalau kita melihat kepada sanadnya itu tersambung semuanya. Sebab apa? Sebab dari tahun lahirnya ini memungkinkan mereka berjumpa. Nah, tetapi di sini ada sesuatu yang tersembunyi. Ya, misalnya apa? Ada seseorang meriwayatkan dari seorang guru, ya, dan dia hidup sezaman memang, tapi nggak pernah berjumpa, nggak pernah bertemu. Ya, maka ini dinamakan munqati juga, tetapi tersembunyi. Ya, atau dia bertemu tetapi nggak mendengarkan hadis. Nah, ini namanya kalau dia bertemu dengan guru tersebut, tapi hadis yang dia riwayatkan tidak didengar dari guru itu, ini namanya hadis mudallas. Nah, misalnya di sini, ya, saya meriwayatkan 10 hadis, ya. Dalam satu majelis saya meriwayatkan 10 hadis. Ketika sampai kepada hadis yang ke-9, ada satu orang yang minta izin keluar, ya, keluar untuk hajat atau ke hamam dan lain sebagainya. Nah, kemudian kembali, setelah kembali saya sudah selesai menyebutkan 10 hadis. Nah, kemudian kawannya yang di samping mengatakan, tadi Syekh ada menyampaikan meriwayatkan satu hadis lagi, hadis yang ke-10. Apa hadisnya? Ya, haddatsana fulan wa fulan wa fulan an fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang ini mendengarkan hadis ini dari siapa? Dari kawannya, ya, dari kawannya. Tetapi ketika dia meriwayatkan, dia langsung menyebutkan nama gurunya dengan menggunakan lafaz an. An ini kan muhtamil, ya. Muhtamil itu artinya kemungkinan dia mendengar, kemungkinan tidak mendengar, ya. Tidak ada lafaz yang sharih bahwa dia mendengar atau tidak mendengar. Nah, maka ini dinamakan sebagai mudallis. Kenapa? Karena dia menyamarkan, ya, padahal dia mendengar hadis itu dari kawannya, tetapi karena dia gengsi dikatakan meriwayatkan dari sahabatnya, ya, atau mungkin lebih junior. Ya, sahabatnya lebih junior, akhirnya dia sembunyikan, ya, atau karena mungkin perawi al-marwi anhu itu dhaif, disembunyikan, ya, maka ini dinamakan sebagai hadis yang mudallas, ya. Maka inqita'nya ini ada yang khafi, ya, ada yang khafi itu ada dua. Pertama, ya, kalau dia bertemu tapi tidak mendengar hadis, itu namanya mudallas, ya, mudallas. Nah, kalau mu'asharah artinya dia hidup sezaman tapi nggak pernah bertemu, kemudian dia meriwayatkan dari orang tersebut dengan menggunakan an, namanya mursal khafi. Mutaqaddimin itu tidak membedakan antara mudallas dan mursal khafi. Pembagian ini itu adalah inisiatif dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, yang membedakan antara mudallas dan mursal khafi. Karena di situ ada dua surah. Surah yang pertama tadi dia bertemu tetapi tidak mendengar hadis yang dia riwayatkan. Nah, ini namanya mudallas. Kemudian ada yang mu'asharah tapi nggak bertemu, otomatis nggak mendengar. Tapi kok dia riwayatkan dengan menggunakan an, nah, itu namanya mursal, ya, terputus khafi. Nah, maka dari inqita' sanad ini itu melahirkan berapa? 6 jenis hadis dhaif. Yang pertama adalah mu'allaq, ya, munqati, mu'dhal, mursal, mudallas, kemudian mursal khafi, ya, mursal khafi, ya. Nanti akan contohnya semuanya akan kita sebutkan. Kemudian ada sebab yang kedua hadis itu dhaif adalah at-ta'nu fir rawi, ya, ta'n fir rawi. Ini kita berbicara tentang dhaifnya hadis ataupun sanad hadis, ya. Yang kedua adalah ta'n fir rawi, bahwa perawi ini ada ta'n itu artinya menusuk, ya. Ta'ana yat'anu dan ta'ana yat'unu. Syekhuna al-allamatul muhaddits
Dr. Sa'ad Jawis itu pernah menjelaskan perbedaan antara ta'ana yat'anu dan ta'ana yat'unu. Ya. Ta'ana yat'anu bi fathil ain itu artinya menusuk dengan tusukan maknawi, yaitu dengan lisan, melukai dengan sesuatu yang maknawi. Nah, ta'ana yat'unu itu menusuk dengan sesuatu yang bersifat maddi, ya, menusuk dengan pisau. Nah, kedua-duanya ta'ana, ya. Artinya ta'ana yat'anu itu kita menuduh orang kadzab. Nah, berarti dia sudah adalahnya itu sudah tertusuk, sudah cacat, ya, karena tusukan tersebut. Ya, tetapi tusukan maknawi. Nah, maka at-ta'nu fir rawi juga itu dari dua sudut, ya. Artinya perawi tersebut dikatakan cacat itu dari dua sudut, ya. Pertama adalah dari sudut adalah, ya, dari sudut adalah, ta'an fil adalah, yakni yang berkaitan dengan agama, akhlak, ya, ketakwaan, ya, ta'an fil adalah. Kemudian ta'an fil dhabt, ya, cacat pada apa? Pada kaitannya dengan dhabt. Dhabt itu bukan hanya hafalan saja, ya, karena dhabt itu ada dua, dhabtu sodrin, dhabtu kitabin. Yang dhabtu sodrin ini yang memang benar-benar hafal, bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa, ya, di mana yang benar-benar dinakan dhabit, ya, dhabit sodr itu adalah orang yang dia dapat mengeluarkan hafalannya kapan saja, ya, karena memang sudah hafalannya itu benar-benar mutamakin, sudah rasikh, ya, sehingga dalam semua kondisi dia dapat menyampaikan. Nah, tetapi terkadang ada orang yang hafal, ya, ketika dites oleh kawannya, wis kayak kereta api, hafalannya. Tapi ketika masuk ujian, misalnya ujian syafawi dan lain sebagainya, udah bergetar, apa namanya? Jadi bahkan ketika ditanya namanya aja lupa, ya. Apalagi ditanya hafalan. Nah, ini kan artinya dia belum dhabit. Kenapa? Karena masih takluk kepada kondisi, ya. Tapi kalau yang benar-benar dhabit sadr itu artinya memang dia di dalam setiap kondisi, segala kondisi itu dia dapat menghadirkan hafalannya, ya. Baik, ta'an fil rawi. Nah, maka orang kalau dia mat'un min haitsul adalah, cacat dari sudut adalah, ini hadisnya sudah enggak ada ampunan sudah. Ya, itu sudah sakit parah, itu sudah sakit kanker stadium 4, stadium 5 udah itu. Udah hampir sudah enggak bisa ditolong lagi hadisnya. Artinya tidak akan naik derajatnya. Ya. Sehingga ta'an fil adalah ini adalah misalnya apa? Orang kadzab. Nah, orang sudah diberikan label kadzab, pendusta, wadda'. Ya, artinya pendusta ini dia benar-benar berdusta pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, maka hadisnya ini apa? Hadisnya maudhu' sudah, ya, alal itlaq, ya. Kemudian ada yang muttaham bil kadzib. Nah, muttaham bil kadzib ini kenapa? Dia dituduh, ya, dituduh berdusta, ya, tetapi tidak terbukti dia berdusta pada hadis Rasulullah. Tetapi di dalam muamalah sehari-hari dia selalu berbohong, sehingga ini menjadikan orang ragu. Jangan-jangan dia pada hadis Rasulullah juga berbohong. Nah, sehingga hadisnya ditinggalkan. Namanya hadisnya matruk. Ya, memang tidak terbukti dia berdusta pada hadis, berbohong pada hadis Rasulullah, tapi karena kesehariannya dia banyak berbohong, ini menjadikan orang ragu di dalam menerima hadisnya. Maka namanya apa? Hadisnya matruk. Ta'an fil adalah ini juga bisa disebabkan karena al-fisq, fasik, ya, fasik misalnya apa? Minum khamar, berzina, qadzaf dan lain sebagainya. Ini ta'an fil adalah. Artinya hadisnya itu juga sudah matruk juga itu. Ya, fasik minum khamar, seperti ada namanya perawi itu Ismail As-Sadzakuni. Wah, dia memang hafiz, dilakopnya hafiz. Tetapi karena idza fatara an hifdzil hadisi syaribal khamr. Kalau dia capek ngapal hadis sudah minum khamr. Hafalannya memang luar biasa, tetapi apa? Fasik. Nah, sehingga memang dari sudut hafalan dia itu hafiz, tetapi dari sudut adalahnya
cacat, tidak diterima. Ya, maka nggak ada arti hafalan tersebut. Sebab apa? Sebab ini kaitannya dengan muruah, dengan agama, ya, dengan akhlak. Ya, maka tidak diterima. Ya. Nah, maka ta'an fil rawi, kemudian ada ta'an fil dhabt. Ya, ta'an fil rawi ini ada dua sudut juga, ada ta'an fil adalah, ya, kemudian fil dhabt, ya. Dhabt. Ya, dhabt ini ya kaitannya dengan hafalan, dengan ketidakhati-hatiannya di dalam meriwayatkan, ya. Yang ta'an fil adalah, ya, ini tadi kita katakan ada yang kadzab, muttaham bil kadzib, kemudian fasik, kemudian bid'ah. Nah, tetapi bid'ah ini itu ada perincian, ada tafsilnya. Tidak semua orang yang bid'ah melakukan bid'ah itu ditolak riwayatnya. Ya, oleh sebab itu mungkin di dalam Sahih Bukhari pun ada yang terindikasi mutasyayyi', ya, dan lain sebagainya, ya. Tetapi penerimaan riwayat itu kaitannya dengan adalah dan dhabt, ya, artinya ketakwaan. Ya, terkadang kalau orang-orang terdahulu dia dilabel sebagai mubtadi seperti siapa, Mu'tazilah, Syiah dan lain sebagainya, tetapi mereka dari sudut ketakwaan itu ada. Ya, hanya saja mereka tergelincir di dalam manhaj, di dalam memahami agama. Ya. Ya, beda dengan sekarang new Mu'tazilah, ya, itu orang-orang liberal dan lain sebagainya. Nah, itu memang terlepas sudah, bahkan keagamaan pun sudah lepas, ya. Nah, maka itu beda, ya. Nah, maka ada tafsilnya, nanti akan kita jelaskan, ya. Nah, maka ta'an fil adalah ini akan melahirkan setidaknya dua hadis yang paling utama, yaitu ada hadis maudhu' dan hadis matruk, ya, matruk. Kemudian ada majhul juga. Majhul ini artinya dia tidak dikenal. Artinya kalau orang tidak dikenal, ya artinya sifatnya pun kita tidak akan ketahui. Sehingga apakah orang ini adil tidak adil itu kan kembali kepada kita mengenal orangnya. Kalau orangnya tidak kita kenal, ya justru secara otomatis sifatnya pun kita tidak akan ketahui. Sementara hadis sahih itu syaratnya adalah al-adlu wad-dhabt. Ya. Nah, kemudian yang pada dhabt, ya, ini setidaknya ada 9 hadis di sini, ya. Ada namanya hadis hadis syadz. Ada seorang perawi yang siqah, tapi kok riwayatnya bertentangan dengan orang yang lebih siqah atau li jama'atin minas siqah. Ya, maka hadis orang yang siqah sendiri ini dinamakan syadz. Dikatakan syadz itu karena dia memang menyendiri. Ya, menyendiri. Ya, kalau di dalam ada pendapat-pendapat yang nyeleneh. Nah, ini syadz, itu pendapat yang syadz. Ya, kemudian ada perawi dhaif meriwayatkan hadisnya bertentangan dengan riwayat orang yang siqah. Nah, ini namanya hadisnya mungkar. Ya. Kemudian nanti ada hadis muttarib. Ya, muttarib ini seorang atau dua orang meriwayatkan hadis, tetapi riwayatnya ini bertentangan dan kita tidak dapat mentarjih mana yang benar di antara kedua riwayatnya ini. Ya, nah, maka ini muttarib namanya. Ya, kemudian ada mudraj. Ya, ada mu'allal. Mu'allal ini memang secara zahir, secara sanad memang semua siqah. Nah, tetapi ternyata ada illah yang tersembunyi. Nanti akan kita jelaskan. Namanya mu'allal. Ya, ada syadz, ada mungkar, ada mu'allal, ada muttarib, kemudian ada mudraj tadi. Mudraj ini perawi menyisipkan kalamnya di dalam hadis sehingga orang yang meriwayatkan darinya mengira bahwa sisipan itu dari bagian dari hadis. Ya, maka dinamakan mudraj. Itu juga termasuk daripada hadis yang dhaif. Ya, kemudian ada hadis mushahhaf. Ya, kemudian ada hadis muharraf. Ya, hadis mushahhaf dan muharraf. Ya, sebenarnya kalau ulama terdahulu itu tidak membedakan antara mushahhaf dan muharraf. Kedua-duanya apabila ada perubahan kata, ya, perubahan huruf, ya, itu dinamakan mushahhaf dan muharraf. Ya, kemudian Imam Ibnu Hajar membedakan antara mushahhaf dan muharraf. Ya, muharraf itu kalau tidak salah itu perbedaan di dalam huruf. Kalau tashif itu di dalam harakah, ya, atau kalau tidak terbalik nanti kita rujuk lagi.
Ya. Kemudian ada al-mazid fi muttasilil asanid. Ya, ada satu hadis yang kok sanadnya ada yang lebih, ada yang kurang. Ya, al-mazid fi muttasilil asanid. Yang kurang ini kalau kita cek itu sudah tersambung. Setiap perawi mendengar dari yang sebelumnya. Tapi ada orang lain meriwayatkan dengan 5 tobakot. Padahal di sini ada 4 tobakot saja. Kok di sini ada 5? Ya, yang satu ini kan sudah tersambung. Ya, nah maka ini ada tambahan pada sanad yang sudah tersambung itu. Nah maka ini pun nanti untuk menghukum mana yang dhaif dan mana yang sahih dan mana yang itu ya pun ada kaidahnya yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini rincian global tentang pembagian-pembagian ilmu hadis. Ada juga nanti yang melihat kepada sifat isnadnya, ada namanya musalsal, ada ali dan ada nazil. Kemudian ada hadis yang muttasil, kemudian ada hadis musnad dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini jadi pembahasan ilmu hadis itu ya berkisar kepada masalah ini, ya. Kemudian yang praktik dari ilmu mustalahul hadis ini itu adalah takhrij. Jadi takhrij ini adalah praktik dari teori yang dijelaskan di dalam mustalahul hadis. Tapi ini secara penjelasan secara umum tentang apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baiquni, yaitu apa? Wadhi min aqsamil hadits iddah wa kullu wahidin ata wahaddah. Yani wa kullu wahidin min tilkal aqsami awil anwa' ata wahaddahu. Artinya semua pembagian-pembagian ya macam-macam dari hadis-hadis tersebut itu disebutkan dengan hadnya, ya dengan definisinya, ya ata ma'a haddihi. Wal haddu fil lughati al man'u, ya mencegah, ya wal muradu bihi huna at-ta'rif, dan yang dimaksud dengan hadis ini adalah ta'rif. Wa inna ma summiyat ta'rifu haddan liman'ihi ghaira afradil mu'arrafi min ad-dukhuli fihi. Ya karena had itu ta'rif dinamakan had sebab apa? Sebab ta'rif ini akan mencegah selain daripada individu yang masuk di dalam mu'arraf tersebut, ya. Selain yang tidak dikategorikan di dalam mu'arraf tersebut itu akan dihalangi untuk masuk dengan ta'rif tersebut, ya. Wadakhila fihi anil khuruji minhu, dan yang sudah masuk afrod yang sudah masuk di dalam mu'arraf dengan adanya ta'rif ini tidak akan keluar. Wa qawluhu wadhi min aqsamil hadithi iddah, ya dhi adalah isyarah. Nah, isyarah itu kan ada 2, isyarah ila ma fi dhihni au ila ma fi khariji dhihn, ya. Artinya apa? Ketika beliau mengatakan wadhi min aqsamil hadits iddah, kalau ya muqaddimah ini, isyarat ini diucapkan sebelum menulis manzumah, berarti dhi ini isyarat kepada apa yang ada di dhihn daripada al-matin, yakni atau an-nazim, ya. Wadhi artinya dia akan menyebutkan jenis-jenis macam-macam hadis-hadis tetapi belum tertulis, ya maka isyarat ini kembali kepada zihan, ya di dalam zihannya, di dalam akalnya, pikirannya itu sudah ada. Atau kalau ya dia menulis muqaddimahnya ini setelah sempurna menulis nazamnya, dan biasanya memang muqaddimah itu ditulis terakhir, ya ditulis terakhir, ya yang tujuan muqaddimah itu adalah menjelaskan secara umum apa yang ada di dalam kitab tersebut, ya. Nah, maka kalau dia menyempurnakan matanya kemudian baru menulis muqaddimahnya, maka isyarat ini kepada apa yang sudah tertulis, ya. Isyaratun ila ma fi dhihni in qalahu qabla at-ta'lif au ila al-manzumati in kana ba'da at-ta'lif. Baik. Thumma syara'a al-musannifu fi bayani hadhihi al-aqsam wa ta'rifi kullin minha faqal, ya, jadi dia mengatakan wadhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah.